Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan bahas soal UAS kelas 6 ya. Ini kita sudah buka lembar kerjanya. Nah, ini soal yang pertama adalah hampir sama ya. Karena ini kenapa Bapak ulang-ulang ya, ke baik kelas 4, kelas 5, kelas 6 operasi bilangan bulat ya, karena memang itu ini ya, kemampuan dasar ya. Kemampuan dasar yang harus benar-benar sudah lancar ya. Nah, ini soalnya sama. Yang pertama ini hasil dari 700 tambah 78 kali 23 dikurangi 90 bagi 5 adalah berapa? Nah, berarti kalian kerjakan yang perkaliannya dulu. Ini 78 kali 23 berapa? Nah, 78 dikali 23 gitu kan. 3 kali 8 24, 4 simpan 2, 3 kali 7 21 tambah 2 23 itu ya. Kemudian 2 kali 8 16, 2 kali 7 14 tambah 1 15. Berapa ini? 49. Nah, ini 1754. Nah, ditambah 700 ya. Makanya ini kan jadi berubah gini ya. 700 ditambah 1794 dikurangi, nah 90 bagi 5 18 ya. Tinggal dikotet bagi kurung ya, 90 bagi 5 gitu. Gini aja ya. 9 bagi 5 ini 1 kali 5 ini 9 bagi 5 ini ya, 1 kali 5 gitu ya. 9 kurangi 5 4. Nah, jadi 40 bagi 5 8. 8 kali 5 40. Nah, berarti ini 18 ya, benar. Berarti 700 tambah 1794. Nah, kita kotet di sini. Ini sekedar ngotret saja ya. Jadi 1794 tambah 700. 4 9 7 tambah 7 14. 2494 dikurangi 18. 14 kurangi 8 5. 8 kurangi 1 7. 2475. 14 kurangi 8 6. Wah, ya Allah. 2476. Nah, betul ya. Kan tadi udah ngerjain ini ya. Nah, ini Bapak juga kadang gak teliti ya. Baik, nomor 2 sekarang. Itu ya. Jadi silakan pahami betul ya aturan pengerjaannya. Nomor 2, Pak Amar membeli 25 kantong buah mangga untuk dibagikan ke tetangganya. Setiap kantong berisi 10 buah. Jika satu buah mangganya seharga 5.000, berapa uang yang harus dikeluarkan, Pak Amar? Berarti 25 kantong, satu kantongnya 10. Berarti 25 kali 10 250. Nah, 250 dikali 5.000 ya. Kan ini ada 250 buah, satu buahnya 5.000. Nah, berarti 25 kali 5 125 tambah ini nolnya ada berapa nih? 4 ya. 1 2 3 4. 1.250.000. Oke. Sekarang nomor 3. Nih, kemarin ada ya, pasti ini bahas ini ada yang salah ya. Jadi aturan mainnya kalau operasi bilangan bulat negatif ya. Kalau penjumlahan nih, misal penjumlahan dulu. Ya, kalau tandanya sama ya, tanda sama gimana? Tanda sama itu tergantung itu tandanya sama tinggal dijumlahkan ya, tinggal jumlahkan. Bisa tandanya sama, kalau tandanya sama jumlahkan. Misalkan ya, negatif 2 tambah negatif 1, negatif 3. Nah, tandanya mengikuti ya dua angka itu. Tanda mengikuti. Contoh misalkan negatif 3 ditambah negatif 4, berarti 4 tambah 3 kan 7. Tapi nilainya ini negatif 7 gitu. Kalau ini kalau penjumlahan ya. Kalau tandanya beda, nah ini kan kalau tandanya sama. Bagaimana kalau tandanya beda? Ambil selisihnya. Tanda beda. Berarti selisihnya tandanya mengikuti angka yang besar.
tanda mengikuti angka besar. Contoh misalkan ya, misalkan ini negatif, jangan negatif ya, positif 3. Contoh dulu, contoh positif 3 ditambah negatif 7. Nah, selisih 7 dan 3 kan 4 ya. Nilainya negatif nih, negatif 4. Jadi ngikutin ke angka yang gede. Angka yang gede di sini maksudnya 7 ya. Tapi secara nilai kecil itu. Itu kalau penjumlahan. Nah, kalau perkalian, kalau tandanya sama jadi positif. Ya, tandanya sama, mau positif kali positif jadi positif, negatif kali negatif positif ya. Pembagian juga sama. Kalau tandanya sama jadi positif. Misalkan ini nih. 40 ditambah. Nah, ini negatif 24 dibagi negatif 6. Positif. Positif apa? Positif 4. Jadi 44. Gitu. Nah, sekarang ibu membeli 3,5 kg, kemudian 21/4 kg dipakai untuk membuat kue. Berapa kilogram telur yang tersisa? Berarti 3,5 dikurangi 21/4. 3,5, 3 kali 2 6 tambah 1 7, 7 per 2, 2 kali 4 8 tambah 1 9, 9/4. 4 bagi 2, 2 kali 7 14, 4 kali 4 1, 14 kali 9 5, 5/4 ini. Nah, ini hanya saja di sini nggak ada ya. 5/4 itu bisa jadi 1/4. Nah, ini nggak ada jawabannya. Makanya ini tadi kemarin dianulir ya. Harusnya ini 5/4. Ini dianulir ya. 5/4 atau 1/4. Baik, itu nomor 4. Sekarang nomor 5. Kita lihat ke atas. Oke, nomor 5 ini perkalian. Perkalian apa? Pecahan. 1/4. Ya, udah yang di atasnya udah cukup aja gitu. 1/4-nya ini diubah ya, 1 kali 4 4 tambah 1 jadi 5/4 dikali setengah. Nah, untuk pembagian bisa jadi perkalian tapi dibaliknya 8/5. Yang tadinya 5/8 jadi 8/5. Nah, kalau udah seperti ini perkalian kayak gini bisa dengan sistem coret. Nah, ini ya. Kan nah ini nih 8 nih. 8 bagi 2 bisa kan 4 nih. Ini 4 ini yang di atas dibagi 4 1 gitu. Nah, 5 dibagi 5 1. Berarti tinggal 1 kali 1 kali 1 ya 1 gitu ya. Gitu. Atau mau ditotalkan 5 kali 1 kali 8 kan 40. Bawahnya 4 kali 2 8 kali 5 40. 40 bagi 40 1. Nah, ini jawabannya ini C. Nomor 6 sekarang FPB dari 24 dan 36. Ini pakai pohon faktor. Lalu dapatkan faktorisasi primanya. Nah, ini singkatnya. Seperti ini singkatnya. Faktorisasi prima yang didapat dari pohon faktor itu tuh. Pohon faktor tuh kayak gini nih, 24 ya. 24 bagi 2 12 bagi 2 6 bagi 2 3. Itu pohon faktor. 36 dibagi bilangan prima ya. 2 berapa? 18. Kenapa dibagi 2? Kenapa nggak dibagi 1? Kalau dibagi 1 nanti nggak selesai. Makanya dibagi bilangan prima. Bilangan prima itu 2 3 5 7 ya. Yang paling kecil dibagi 2 dulu. 2 9 3 3. Nah, berarti 24 itu 2 pangkat 3 kali 3. 36 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. FPB ambil yang terkecilnya 2 pangkat 2 kali 3. Berapa? 4 kali 3 12. Nah, itu. Sekarang yang KPK 12 dan 10. Ya, itu caranya pohon faktornya kayak gitu. Tapi langsung saja ini bisa didapatkan kayak gini, 2 pangkat 2 kali 3. Ya. 10 2 kali 5. KPK-nya gimana?
ambil pangkat yang terkecil 2. KPK ya, KPK 2 pangkat 2 yang terbesar 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Yang enggak ada temannya tetap diikutkan ya. Kali 3 kali 5 4 kali 3 12 kali 5 60. Gitu. Nanti kalau ada yang tanyakan silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Mau minta penjelasan apa lagi gitu ya, atau ingin dibuat contoh lagi silahkan. Kemudian nomor 8, Ahmad fitness setiap 3 hari sekali, Budi 2 hari sekali, Andri 4 hari sekali. Di hari pertama mereka latihan bersama, pada hari keberapa mereka akan latihan bersama. Nah ini dicari KPK-nya, KPK dari 3, 2, dan 4. 3, 2, dan 4. Kira-kira mereka tuh akan ketemu di hari keberapa nih? Jadi kelipatan 3 hari pertama, 3 hari kedua, terus 2 hari pertama, 2 hari kedua, terus nanti ketemunya di hari keberapa? 4 hari pertama, 4 hari kedua. Itu namanya KPK ya. Maka dicari KPK-nya. Kalau 3 itu kan faktorisasinya ya 3, 2 ya 2, 4 ya 2 kuadrat. Nah berarti KPK-nya berarti 2 pangkat 2 kali 3, 4 kali 3 12. Berarti ini di hari ke-12 mereka akan bertemu. Itu nomor berapa tadi ya? Nomor 8. Sekarang nomor 9. Nah ini nomor 9, 5 pangkat 3 ditambah akar 144. 5 pangkat 3 itu kan 5 kali 5 25 kali 5 125 ya. 25 kali 5 225. Ya, sebentar ya. Dua puluh lima kali 5. Nah, 25 kali 5. Nah, ini berapa nih? 5 kali 5 25. 5 kali 2 10 tambah 2. Iya benar ya 125. Kenapa ya? Oh itu mah 15 kali 15 225. Benar ya, 5 kali 25 125. 5 kali 5 25 simpan 2, 5 kali 2 10 tambah 2 12. 125 ya, 5 pangkat 3 tuh ya. Kalau 5 pangkat 2 5 kali 5 25. Kalau 5 pangkat 3 125. 125 ditambah akar 144. Berapa kali berapa supaya 144? 12. Nah itu 5 tambah 27. 2 tambah 1 3 137. Sebuah kubus memiliki rusuk 4 cm. Berapa volumenya? Nah volume kubus itu kan sisi kali sisi kali sisi, atau rusuk kali rusuk kali rusuk. Sisi di sini berarti rusuk ya, sisi pangkat 3, rusuk pangkat 3 boleh. Berarti ini 4 pangkat 3. 4 pangkat 3, 4 kali 4 16 kali 4 64. 11. Pak Hadi mengisi kolam ikan dengan air selama 2 jam. Jika debit air yang mengalir 30 liter per menit, berapa volume air yang telah mengalir berapa? Berarti volumenya tuh 2 jam kali 2 kali 3 2 kali 60. 1 jamnya 60 menit dikali 30. Berarti berapa nih? 2 kali 6 12 kali 3 36 00 3600 liter. Gitu ya. 2 jam kali 1 menit, 1 jamnya 60 menit, berarti 2 kali 60 120. Kemudian kali 30 3600. Apa 3600 apa liter? Terus ini kemana ya? Ya, kadang error nih ya. 11 12. Nomor 11 ya. Nomor 12 nya, panen padi paman tahun ini yang didapatkan dari satu petak sawah 1 ton 5 kuintal. Kemudian dari petak sawah hanya menghasilkan 400 kg. Berarti 1 ton 4 kuintal. 1 ton 4 kuintal, 1 ton itu 1000 tambah 5 kuintal 500 ditambah 400. Nah gitu, kilogram ya, kilogram juga ini, karena 1 ton dibuat kilogram dulu jadi 1000, kuintal 100, jadi 5 kuintal 500, 1500 tambah 400 1900 kilogram. Nomor 12, ini nomor 13.
Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh mobil setelah 30 menit? Nah, ini kalau 30 km dalam sejam, 1 jam, 30 km per jam. Berarti kalau 30 menit kan berarti setengah jam ya. Berarti baru 15 km. 15 km ya, kilometer. Ini berarti 30 menit atau setengah jam. Setengah jam kan 30 menit. Gitu. Berikut ciri-ciri dari suatu kubus kecuali, nah ini jumlah rusuk 12 buah, benar ya. Semua bidang sisi bentuknya persegi panjang ya? Enggak, ini balok. Kalau ada persegi panjang berarti balok. Memiliki 6 bidang sisi. Ini makanya bayangkan Rubik atau dadu. Nah, itu kubus ya. Semua rusuknya panjangnya sama. Gitu. Gambar berikut merupakan jaring-jaring balok kecuali ya, yang tidak bisa ini ya, tidak bisa dilipat-lipat. Nah, ini yang nggak bisa. Kenapa? Kalau yang lain kan misalkan ini yang A, coba. Yang A ini misalkan bawah nih ya, B. Atasnya mana? Nah, ini akan jadi atasnya nih. Gitu. Nah, kalau yang C misalkan ini bawah, A-nya atasnya ini. Nah, ini nanti ada yang bertabrakan ya. Nah, ini dengan ini bertabrakan. Maka itu bukan jari-jari. Kalau yang lain bisa. Jadi nomor 15. Nomor 16. Suatu persegi panjang luasnya 24 cm persegi, sedangkan panjangnya 8 cm. Kelilingnya berapa? Nah, persegi panjang. Persegi panjang. Gitu persegi panjang. Nah, gitu persegi panjang. Kan ada panjang, ada lebar ya. Luasnya berarti luas itu kan panjang kali lebar. Panjangnya 8, lebarnya nggak tahu, luasnya 24. 8 kali berapa? Berarti lebarnya 3. 3 apa? 3 cm. Berarti kelilingnya, nah keliling berarti 2P tambah 2L. 2P-nya 2 kali 8 tambah 2 kali 3. 2 kali 8 16 tambah 6 22 cm gitu. Berapakah luas segitiga berikut? Nah, luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. A kali T bagi 2. A-nya 10 kali 12 bagi 2. 120 bagi 2 60 cm persegi. Gitu ya. Baik itu apa lagi? Oke. Benar 60 cm nih. Koordinat titik B pada gambar di samping adalah titik B, titik B, titik B. Nah, ini B. Jadi kalau B ini tuh kan ini pakai merah ya. 1 2. Ini pasti 2 ya. Kalau ke bawahnya ini kan 0, ke bawahnya negatif 1. Jadi ke kiri negatif 1, negatif 2. Ke bawah negatif 1, negatif 2. Kalau ke atas 1 2 gitu ya. Nah, berarti ini B 2, negatif 1. Jadi ini kan kalau ditulis sumbu X, ini sumbu Y ya. Yang horizontal yang mendatar sumbu X, yang vertikal yang ke atas itu ya. Itu sumbu Y. Nah, berarti titik B ini ada di 2, negatif 1. Mendatar, horizontal, vertikal. Absis, ordinat. Gitu. Berarti kan tanya B ya, berarti 2, -1 ya, 2, negatif 1. 19 sekarang. Data siswa SD Sukamaju, berapa jumlah siswa SD kelas 4 nih? Kelas 4 berarti ini kelas 4. 25 ya. Nah, 25 siswa. Diagram ini datanya ya. Nanti boleh di-post dulu kalau kalian ingin gambar dulu.
Itu ya. Oke, di pause dulu, dijeda dulu. Diagram berikut menerangkan tentang makanan kegemaran 200 siswa SD. Berapa siswa gemar makan sate ya? Ayam goreng 45%, 45% ya. Bakso ini 90 derajat, tapi kan 90 derajat itu adalah 1/4 putaran penuh ya. 1/4 berarti 25% nih. Nah, makanya jumlahin 45% tambah 25% tambah 20% tambah X nya itu kan sate ya. Totalnya harus 100%. Semuanya itu 100%. Jadi 45 tambah 25 70 tambah 20 90 ya. 90 tambah X berarti X-nya 10%. Satenya 10%. Berarti siswa yang gemar makan sate berarti 10/100. Ini kan persen X-nya ya, persen satenya. 10/100 dikali 200. Ya. Isinya berapa? 20 gitu. Ya, dicoret ya. Dicoret ini 0, 0 jadi coret. Jadi 2 kali 10 20. Nah, baik, sekarang isai. Isainya ini ya. Mudah-mudahan selesai. Berikut data nilai matematika yang didapat Aji selama 1 semester. Ya, ini nilai matematikanya. Yang tanyakan rata-ratanya, rata-rata berarti X bar sigma XI dibagi N. Sigma XI di sini berarti jumlah data itu, jumlah nilainya. Ya. Dibagi N. 60 tambah 60 ya, 120 tambah 70 150 ya, 150 atau boleh ya tulis aja dulu ya, 60 tambah 60 ini kan 120, kemudian 70 dengan 70 140, 80 dengan 80 160, terus ini 100 tulis 100, ini 75 ya, oh ini 90 ikut ya, 90. Kemudian 75 dengan 85 nih berapa? 160. 0, 2 tambah 4 6 tambah 6 12 tambah 9 21 tambah 6 27. 2 tambah 1 3 tambah 2 5 tambah 1 6 tambah 1 7. 770 ya. Berarti 770 dibagi 10. 77. Itu rata-ratanya. Begitu ya. Benar nggak? Coba 60 dengan 60 120, 70 70 140. Kemudian ini 80 dengan 80 160, kan 80-nya ada 2. Kemudian 85 dengan 75 160. Terus 90-nya ditulis ya, 100 sudah. 0, 6 tambah 6 12 tambah 9 21 tambah 6 27, 3 tambah 25 tambah 16 tambah 17 ya, 770 betul. Nah, sekarang pecahan ya, 2 3/4 kita buat pecahan biasa dulu. 2 kali 4 8 tambah 3 11 per 4 ditambah 2 kali 2 4 tambah 1 5 5/2 dikurangi 1 tambah 2 tambah 1 3 3/2. Samakan penyebutnya pakai 4 aja, 4 pakai 4 1. Jadi 1 kali 11 11 ditambah 4 bagi 2. Ini maksud 4 bagi 2 itu ini ke sini nih. Kan tadi 4 ke 4 dibagi 4 ya. Sekarang 4 bagi 2, 2 kali 5 10. Gitu. Ya, gitu. Sekarang 4 bagi 2, 2 kali 3 6. Gitu. Ini jadi berwarna gini. 11 tambah 10 21 dikurangi 6 15 per 4. 15 bagi 4 3 per 4. Hasil bagi dari sisa pembagian 3456 dibagi 9. 34 bagi 9 3 kali 9 27.
34 dikurangi 27 7. 75 bagi 9 8 kali 9 72. Nah ini 75 kali 72 berapa? 3. 36 bagi 9 4. 4 kali 9 36. Nah berarti hasilnya apa? Hasil baginya berapa? 384. Sisanya berapa? Sisanya 0 gitu, karena nggak bersisa. Nomor 4, sebuah bak berukuran panjang 50 cm, lebar 40, tinggi 60. Berarti ini balok ya. Jika bak terisi penuh oleh air, berapakah volumenya? Volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Ya, 50 kali 40 kali 60. 50 kali 40 kali 60. 55 kali 4 20 kali 6 120, tambah nolnya 3. 1 2 3. Nah, berarti cm kubik. 120.000 cm kubik. Nomor 5 sekarang, sebuah harga baju dibanderol dengan harga 100.000. Berapakah harga yang harus dibayar? Diskonnya 30%, diskon D lah. Diskon 30%, berarti 30 per 100 dikali 100.000. Nah gitu ya. Nah ini coret nolnya 2, ini sama 30.000 ya. 30.000. Nah berarti 30.000 berarti, nah sekarang berarti diskon yang harus yang harus dia bayar dengan potongan ini. Diskon itu kan potongan ya, berarti yang bayarnya berapa? Nah ini tuh 100.000 dikurangi 30.000, 70.000. Nah gitu. Nah itu ya, yang itu yang harus dibayar. Kalau mau ditambahin Rp atau rupiah ya. Nah gini, 70.000. Nah demikian ya. Silakan tetap semangat ya. Tumbuhkan rasa terus penasaran, semangat belajarnya. Insya Allah tidak ada yang sulit ya. Insya Allah matematika ini bisa kalau kita terbiasa ya, insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.